Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Musalla Al-Kautsar Pertamina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara harapan terbesar orang tua terhadap anaknya, terhadap keturunannya adalah kesolehan. Kesolehan seorang anak selain membanggakan dan membahagiakan orang tua, juga akan menjadi ladang amal yang pahalanya akan selalu dan terus-menerus mengalir meskipun orang tuanya sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan, apabila seorang manusia meninggal dunia, in qata'a amaluh, maka seluruh amalnya terputus. Terputus pertama dengan kematian sehingga ia tidak bisa lagi beramal. Kedua, terputus karena seluruh pahalanya sudah tercatat saat ia masih hidup. Tetapi pahala-pahala tersebut tidak mengalir saat ia meninggal dunia. Illa min thalath, kecuali 3 amal yang pahalanya akan selalu dan terus-menerus mengalir meskipun pelakunya sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Yang pertama, sadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Para ulama menafsirkannya dengan al-waqfu, wakaf. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, seorang anak yang saleh, yang baik, yang selalu dan terus-menerus mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para nabi sekalipun khawatir tidak memiliki anak keturunan yang baik, yang saleh dan salihah, yang mampu meneruskan kebaikan-kebaikan mereka, yang mampu meneruskan perjuangan mereka. Kita lihat misalnya bagaimana Abul Anbiya Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang tak henti-hentinya memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang baik, yang soleh. Direkam doa beliau dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Di satu sisi istri beliau didiagnosa sulit memiliki anak, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Doa beliau dikabulkan, lahir dari Sayyidah Sarah Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam, dan dari istri kedua beliau Sayyidah Hajar Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Dan dari kedua orang ini, kedua putranya ini lahir para nabi, lahir orang-orang soleh, orang-orang baik. Kita lihat lagi misalnya bagaimana Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam, yang tak henti-hentinya memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang baik, yang mampu meneruskan perjuangan keluarga Yakub. Di satu sisi beliau sudah sepuh, washta'alar ra'su syaiba, rambutnya sudah beruban. Kemudian istrinya didiagnosa tidak bisa memiliki anak, akir, mandul. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Beliau terus memohon agar diberikan anak keturunan yang baik. Direkam doa beliau dalam Al-Quran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Meskipun mandul, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Lahir dari istri beliau Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam, yang nama Yahya ini belum ada sebelumnya, langsung diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk penghormatan Allah terhadap kesabaran Nabiullah Zakaria. Direkam kabar gembira ini dalam Al-Quran. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Begitupun ibadur rahman, tak henti-hentinya memohon agar diberikan anak keturunan yang qurrata a'yun. Direkam doa mereka dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh atau mendapatkan anak keturunan yang baik, yang soleh dan solihah, kata para ulama, selain pendidikan, pergaulan, lingkungan, asupan makanan yang baik dan halal, tentu saja doa, karena doa orang tua untuk anaknya mustajab. Kata mereka, yang terpenting adalah bagaimana keadaan orang tua itu sendiri. Mereka mengatakan salahul aba sababun li salahil abna. Baiknya orang tua, solehnya orang tua menjadi sebab terbesar baiknya, solehnya seorang anak. Kalau anak kita ingin soleh, ingin baik, maka orang tuanya lebih dahulu harus baik, harus soleh. Kalau anak keturunan kita ingin menjadi penghafal Al-Quran, hufadzul Quran, hamalatul Quran, meskipun orang tuanya tidak hafal Quran, minimal senang dengan Al-Quran, mau hadir di majlis-majlis Al-Quran, menghormati ahlul Quran. Kalau anak keturunan kita ingin menjadi orang yang faham dalam ilmu agama, meskipun orang tuanya tidak faham ilmu agama, minimal senang dengan ilmu agama, mau hadir di majlis-majlis ta'lim, menghormati orang-orang yang diberikan kefahaman dalam ilmu agama, dipondokkan, dipesantrenkan, di pesantren-pesantren yang memang fokus tafaqquh fiddin. Salahul aba, kata ulama, sababun li salahil abna. Baiknya orang tua, solehnya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya, baiknya seorang anak. Bahkan kesolehan orang tua tidak hanya akan menjadikan anaknya soleh dan solihah, anak beserta seluruh keturunannya akan diberkahi, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sebuah kisah dalam Al-Quran surat Al-Kahf. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ketika Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam masuk ke dalam sebuah kota, di dalam kota tersebut ada rumah milik dua anak yatim yang hendak roboh, yang mau roboh. Kemudian Nabiullah Khidir tegakkan rumah tersebut. Kenapa ditegakkan? Karena di dalam rumah tersebut ada kanzun, ada harta yang melimpah milik dua anak yatim ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan harta betulan, sebagian yang lain mengatakan harta di situ adalah ilmullah, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa rumah dua anak yatim ini masih dijaga melalui Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam? Terusan ayatnya, wa kana abuhuma salihah. Karena dulu buyutnya orang soleh, dulu buyutnya gemar melakukan kebaikan, dulu buyutnya gemar melakukan ketaatan. Kata para ulama tafsir, dari dua anak yatim ini sampai buyutnya 7 tingkatan. Ada yang mengatakan 8 tingkatan, ada yang mengatakan sampai 10 tingkatan. Sejauh itu Allah Subhanahu wa ta'ala masih menjaga harta dua anak yatim ini melalui Nabiullah Khidir, sebab dulu datuknya gemar melakukan kebaikan, gemar melakukan amal soleh. Karena itu orang-orang soleh dahulu, para ulama dahulu, apabila melakukan amal, mereka niatkan untuk kebaikan anak keturunannya, anak cucunya, sebagaimana dilakukan oleh
Al-Imam Sa'id ibnul Musayyib selepas sholat sunnah beliau memanggil anaknya, ya ibni ta'al, wahai anakku tercinta, kemarilah. La azidanna fi salati min ajlik rajaan an uhfadha fi, kata beliau, aku ini memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak sedekah, memperbanyak hadir di majlis-majlis ilmu, memperbanyak sholat duha, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak melakukan beragam ketaatan kebaikan, tidak lain dan tidak bukan untukmu, karenamu, rajaan an uhfadha fik, aku berharap dengan semangatnya aku ibadah kepada Allah, dengan semangatnya aku berkhidmah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, Allah menjagamu, keberkahan Allah diberikan kepadamu, kepada anak cucumu, keluargamu diberikan sakinah yang dibalut dengan mawaddah warahmah. Maka wajar anak cucu daripada Sa'id ibnul Musayyab banyak yang menjadi ulama, banyak yang menjadi orang-orang soleh, karena datuknya orang soleh, datuknya gemar melakukan kebaikan. Kemudian Al-Imam Muhammad ibnul Munkadir mengatakan, tidak hanya anaknya yang akan diberkahi dijaga, tetapi kampung di mana dia tinggal pun akan diberkahi dijaga. Beliau mengatakan, innallaha la yahfadzu birrajulis salih waladahu, sesungguhnya Allah akan selalu dan terus-menerus menjaga sebab orang yang soleh, sebab orang tua yang soleh. Yang pertama dijaga waladahu, anaknya. Yang kedua wa walada waladihi, anak daripada anaknya terus keturunannya, cucunya sampai bawah. Yang ketiga wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Yang terakhir wadduwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya pun akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang soleh satu, yang baik satu, yang dijaga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala satu kampung. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, semangatnya kita ibadah, semangatnya kita sedekah, semangatnya kita qiyamul lail, tilawah, dan melakukan beragam ketaatan. Kita berharap kebaikannya tidak hanya kembali kepada kita, tetapi kepada anak-anak kita, anak cucu kita, dan kepada masyarakat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi dit-tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina, amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.